Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semana, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi bersama MPK Semana. Siapa nih yang kangen sama podcast Bisik MPK atau Bincang Asik bareng MPK? Podcast ini akhirnya bisa ditayangkan lagi di kanal YouTube MPK Semana dengan wajah-wajah yang baru pastinya. Aku Syafira Rizky Salsabila dan juga aku Hafid Musoli akan menemani kalian pada momen yang istimewa ini bersama bintang tamu spesial kita, Bapak Lutfi SPD. Dipersilakan kepada Bapak Lutfi untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Humain SPD yang kebetulan pada tahun ini kami diberi amanah menjadi Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana periode tahun 2023-2024. Pada kesempatan kali ini, episode ke-7 Bisik MPK akan membahas mengenai STAFO, Student Aspiration Forum, yang merupakan salah satu program kerja utama MPK Semana yang menjadi wadah aspirasi bagi siswa untuk sekolah. STAFO tahun 2023 ini ditujukan kepada pihak sarana dan prasarana. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak Lutfi selaku Wakasarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Aji Barang. Dan kami mempunyai beberapa pertanyaan mengenai sarana dan prasarana dan aspirasinya dari siswa. Jadi, Bapak, saya izin bertanya. Sebenarnya sekolah itu mewajibkan sarana dan prasarana apa saja untuk siswa? Oke, terima kasih. Ada beberapa sarana prasarana yang bisa kami lengkapi untuk kebutuhan belajar mengajar. Secara umum bahwa perlengkapan dan peralatan di sekolah itu ada salah satu perlengkapan utama dan perlengkapan pendukung. Perlengkapan utama ini dimaksudkan untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Apa saja? Yang pertama adalah LCD proyektor. Karena ini adalah salah satu komponen pokok yang ada di kelas, maka ini menjadi salah satu pelayanan yang kami utamakan untuk tahun 2023. Sehingga kemarin ketika ada LCD proyektor yang rusak, insya Allah sudah kami perbaiki semuanya. Seperti itu. Itu yang utama. Kemudian sarana pendukung lainnya, misalnya adalah kipas angin, kemudian audio visual yang ada di kelas masing-masing, kemudian yang terakhir adalah perlengkapan kebersihan yang ada di kelas. Itu seperti itu. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Saya lanjut nih Pak. Kenapa sekolah negeri lain bisa mendapat fasilitas yang lebih bagus dan lengkap, sementara sekolah kita selalu kekurangan sarana dan prasarana? Oke, wah ini pertanyaan yang sangat bagus. Sekolah negeri lain, sekolah negeri yang mana ya? Kalau kita lihat sebenarnya secara umum di sekolah negeri 1, 2, 3 dan lainnya pada umumnya sama. Ya, bisa saja sekolah itu yang sarananya lengkap itu merupakan hasil tindak lanjut ketika sekolah tersebut masih ada SPMI atau sumbangan dari masyarakat atau orang tua, sehingga ketika waktu itu mungkin misalnya perlengkapannya masih bagus, masih lengkap, maka sampai sekarang pun masih bisa dijaga dengan baik. Yang kedua, bisa saja terjadi karena anak-anak yang menggunakan fasilitas tersebut dapat menjaganya dengan baik. Ya, itu seperti itu, sehingga ini memang butuh kerjasama ya semua pihak. Bagaimana kami bisa menyiapkan alatnya, kemudian siswa bisa menjaga dan merawatnya. Tapi insya Allah sih kalau kita lihat secara umum sekolah negeri itu satu dengan yang lainnya mungkin hampir sama, tinggal bagaimana perawatannya saja, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah perbaikan gedung atau ruangan itu ada jadwalnya? Iya. Untuk perbaikan gedung atau ruangan sebenarnya setiap tahun kita anggarkan, ya. Tapi karena dana yang terbatas, di mana dari dana BOS yang turun itu kan alokasinya cukup banyak. Ya, ada alokasi untuk operasional untuk siswa, ada untuk perbaikan gedung, ada untuk
pembelian peralatan sebagainya, tapi paling banyak itu adalah perawatan gitu ya. Lah dari kesekian jumlah untuk satu sekolah yang besar seperti SMA Negeri 1 Aji Barang ini, dengan ketersediaan gedung yang cukup banyak, kemudian fasilitas gedung ini juga banyak bangunan-bangunan yang sudah tua, sehingga otomatis biayanya cukup besar. Lah ketika biaya cukup besar, sementara kerusakan yang ada di sekolah itu juga banyak, maka kita harus bisa pintar-pintar membagi ya alokasi dana tersebut, sehingga terkadang ketika misalnya dana yang terbatas tetapi perawatan atau bangunannya sudah cukup atau banyak mengalami kerusakan, ya sehingga kita harus menggunakan skala prioritas ya seperti itu. Walaupun tadi terkadang banyak kendala-kendala yang bisa ditemukan, tetapi kembali pada dasarnya setiap tahun kita mendapatkan atau alokasi untuk perawatan gedung. Tetapi kita tahun lalu juga sudah mengajukan perbaikan gedung. Ya, ada 11 ruang kelas yang kita anggap sebagai rusak berat, tetapi kebetulan tahun 2023 kita belum mendapatkan rezeki untuk perbaikan itu. Ya, jadi mungkin semoga kita berharap juga mungkin tahun depan ya kita mendapatkan perbaikan dan perubahan rehab berat yang sudah kita anggarkan dan kita ajukan ke pemerintah. Itu seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Baik, selanjutnya kan tadi Pak Lutfi bilang kalau kipas angin itu termasuk fasilitas pendukung G. Nah, dari aspirasi yang kami rekap kemarin, hampir semua kelas mempunyai keluhan mengenai kipas angin. Ada yang kekurangan kipas maupun kipasnya tidak bisa digunakan. Bagaimana tindak lanjut sekolah khususnya Sarpras mengenai hal tersebut? Kebetulan tahun 2023 kita kemarin menganggarkan perbaikan kipas angin sebanyak 20 kipas di satu ruang, di satu sekolah ya, di satu sekolah. Dari kesekian jumlah kipas angin memang kita tadi menggunakan skala prioritas. Kemarin ada beberapa kelas yang kita perbaiki, kemudian itu kelas-kelas yang mungkin kami anggap bahwa kondisi ventilasinya kurang baik. Ya, sehingga ada kelas-kelas yang memang misalnya di situ kondisi sirkulasi udaranya baik, ventilasinya baik, khususnya kelas 10 yang di atas, itu bukan menjadi skala prioritas. Kenapa? Itu satu bangunan yang membujur ya, atau dari arah timur ke barat, itu juga ketika pagi hari ya kita malah merasakan betapa sejuknya ruangan di atas, tetapi beberapa tempat yang misalnya kelas 12, kelas 11 yang ada di sisi utara dan di bagian timur itu yang menjadi skala prioritas. Sehingga kalau kemarin misalnya ditemukan kok hampir semua kelas 10 keluhannya kipas angin, memang itu bukan menjadi prioritas kami. Insya Allah ke depan ya gantian. Kalau yang kelas 11, 12 sudah terpasang, tertata, nanti gantian yang kelas 10. Insya Allah tahun depan bisa kita anggarkan lagi. Itu seperti itu. Makasih Pak. Iya. Jadi sarana dan prasarana itu kayak melihat skala prioritas gitu ya Pak? Iya. Betul. Selanjutnya itu seperti yang kita tahu, sekolah kita itu mempunyai program 7K ya Pak. Salah satu unsur 7K itu ada kenyamanan. Namun di beberapa kelas itu ada yang merasa tidak nyaman Pak. Seperti tidak adanya gorden. Seperti yang kita tahu, gorden itu kayak bisa menangkal panas ataupun biar tidak bisa diganggu oleh kegiatan di luar gitu Pak. Nah, itu dari sekolah apakah bisa menyediakan gorden untuk kelas yang tidak ada itu? Ya, gini perlu diketahui ya, jadi dari alokasi dana BOS itu memang paling banyak dan yang diperbolehkan adalah perbaikan atau untuk perawatan, bukan untuk pembelian. Sementara gorden itu harus beli, lah itu memang nggak boleh. Ya, jadi kita terkadang terkendala keluhan yang di sini cukup banyak, tetapi pada item-item tertentu dibatasi tidak boleh ada namanya pengadaan barang. Kode itu pengadaan barang, sehingga kita tidak bisa membeli itu. Ya, sehingga kita hanya bisa memanfaatkan yang ada. Contoh misalnya yang bentuknya pengadaan barang itu misalnya pembelian laptop untuk mungkin guru-guru, mungkin untuk laboratorium, mungkin untuk perpustakaan itu bisa. Ya, tapi kalau misalnya pengadaan untuk gorden itu susah. Atau mungkin misalnya sarana utama, contoh misalnya pengadaan untuk atau pembelian meja kursi, ini bisa.
Karena apa? Ini juga bagian unsur utama gitu ya. Ya misalnya kalian bisa lihat di kelas kok kursinya rusak, reot gitu kan. Maka tiap tahun kita juga ada pengadaan kursi. Tahun lalu kita sudah ada pengadaan 1 set kursi dan meja. Termasuk 1 set 47 ya kursi yang ditaruh di ruangan Adiwiyata yang warna merah itu adalah pengadaan tahun lalu. Karena itu sebagai salah satu faktor utama. Jadi memang pemerintah juga sudah memplotting ya beberapa sarana prasarana yang boleh ya diadakan atau dibeli atau dalam arti pembelian baru, tetapi yang lainnya hanya boleh perbaikan, bukan pembelian. Lah korden salah satunya itu yang dilarang untuk pengadaan ya, mungkin nunggu dari kebijakan dari pemerintah. Itu seperti itu. Oh, jadi gorden itu termasuk dalam pengadaan barang? Iya. Dan itu belum diperbolehkan? Belum. Jadi kami rasa dari 5 tahun terakhir kita juga belum mengadakan pembelian gorden sejak gitu, Pak. ya itu pun dulu kita beli itu ketika masih ada sumbangan dari orang tua, masih ada uang pembangunan itu masih bisa dibelikan gorden, tapi sejak itu dibatasi ya kita juga belum mengadakan pembelian gorden yang baru, apalagi kalau gorden dengan jumlah kelas yang cukup banyak juga saya kira harganya cukup mahal. Itu seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Baik, berikutnya Pak, sebenarnya dari sekolah itu menyediakan AC atau tidak ya? Soalnya dari rekapan aspirasi kemarin itu banyak yang meminta dipasang. Iya. Wah, ini ternyata mungkin aspirasi beberapa anak ya. Ini perlu dikoreksi. Yang pertama, kita sekolah Adiwiyata. Ya, kita sekolah ramah lingkungan, kita sekolah hemat energi. Lah salah satu indikator bahwa kita bisa menjadi sekolah yang hemat energi, sekolah yang ramah lingkungan adalah penggunaan listrik. Dari mana indikatornya? Yaitu adanya penurunan atau tren ya biaya pembayaran listrik di tiap bulannya. Ya, maka sebenarnya contoh, seandainya kita sekolah Adiwiyata, kita tidak masang kipas angin pun nggak masalah, karena kita sekolah Adiwiyata. Ini kalian lupa gitu ya. Apalagi ada yang minta AC. Nah, ini yang kembali terkadang anak-anak mungkin ya karena pernah nih mungkin di antara anak-anak menggunakan fasilitas di sekolah yang ber-AC, oh nyaman ya. Misalnya nih ada ruangan sebelah ini kan ber-AC, oh nyaman. Kemudian kalian mungkin beberapa anak juga menggunakan yang lainnya, oh ini nyaman, tapi tidak ingat bahwa kita sekolah Adiwiyata. Nah, jadi memang penggunaan AC ini kita batasi, tidak semua bisa dipasang AC. Yang dipasang AC apa adalah ruang-ruang publik atau ruang aula atau mungkin ruang pertemuan yang bisa dipakai oleh seluruh masyarakat. Ya, jadi selama ini kita sama sekali tidak akan, ya sekali lagi ya, tidak akan memprioritaskan AC di ruang kelas. Karena kembali kita sekolah Adiwiyata. Itu seperti itu. Makasih Pak. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya ini banyak dikeluhkan oleh siswa-siswa Pak. Jadi itu kenapa WiFi HS siswa itu lemot? Satu ini ya. Sekolah kita itu mempunyai 900 Mbps, di mana itu dibagi menjadi 3 pot ya, pot untuk guru, pot untuk siswa. Pot itu bagian gitu ya. Lah, dengan asumsi bagaimana ya, jumlah siswa kita 1000 misalnya 400 misalnya. Ya, kalau 900 dibagi 1400 berapa kecepatannya? Seandainya misalnya kapasitas kecepatan dan kemampuan WiFi kita yang tadinya hanya 300, 2 tahun yang lalu itu 300 ya, sekarang naik menjadi 900. Ya, ini satu peningkatan yang cukup besar, artinya kenaikan berarti hampir 2 kali lipat ya, lebih banyak kan, lebih meningkat 2 kali lipatnya. Nah, ini bagian dari upaya sekolah secara bertahap. Ya, secara bertahap di mana yang penting kita pasang dulu fasilitasnya, kemudian nanti tahapan berikutnya apa? Peningkatan ya dari
kecepatannya tadi yang mungkin sekarang misalnya 900 bisa dinaikkan 2 kali lipat lagi. Ini bertahap. Jadi kita hanya memasang dulu target kita, perangkatnya dulu kita pasang, ya kan lumayan nih daripada dulu nggak ada kan gitu ya. Ya bertahap kita pasang, kemudian peningkatan berikutnya adalah dari kecepatannya. Mungkin ditambah 2 kali lipatnya itu seperti itu. Dan itu memang kendala kita tadi mungkin saja beberapa ruangan atau di titik-titik tertentu masih lemah, ya bisa karena memang kerusakan alat. Dan indikasinya tahun lalu ternyata karena WiFi kita itu tidak di password gitu ya, sehingga bocor ke SMP sebelah, mungkin ke warga sebelah, gitu ya, tetangga dan sebagainya, sehingga mulai tahun ini sudah di password ya kan, mungkin akan lebih nyaman. Itu seperti itu. Tapi ini bagian dari proses, tidak satu tahapan selesai, tapi ini tahapan yang jangka panjang juga gitu ya. Pertama kita pasang dulu alatnya, kemudian bertahap, semoga dalam waktu yang akan datang perbaikan dari segi kecepatannya, itu seperti itu. Ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Baik, berikutnya Pak, mengenai alat kebersihan kelas dan alat tulis. Apakah Sarpras bisa menyediakan atau dari kelas itu sendiri yang harus mengusahakan? Tadi di depan sudah saya sampaikan ya, sebenarnya perlengkapan kebersihan atau peralatan itu ini bagian dari komitmen sekolah sebagai daya dukung sebagai sekolah adiwiyata, di mana itu akan difasilitasi oleh sekolah. Cuma terkadang tadi kembali ke anggaran. Misalnya ya, kalau mungkin kalian bisa ngitung-ngitung nih misalnya, jumlah kelas kita 34. Oh idealnya sapunya ada 5, ya tinggal dikalikan aja. Ya 5 kali 34 berapa? Oh ternyata tahun ini kita hanya menyiapkan separuh. Ya ini karena kita terbatas. Ya dana yang sekian banyak, ada untuk pembelian peralatan, ada yang untuk perbaikan AP dan sebagainya, sehingga tadi tidak seluruh fasilitas yang ada bisa terpenuhi di tahun yang sama. Ya contoh lagi misalnya tadi, oh ternyata sapunya kurang, yang idealnya 4 hanya 2. Ya mungkin perlengkapan atau peralatan kebersihannya juga sama. Ya, jadi memang itu. Yang kedua misalnya tadi ternyata tidak hanya alat kebersihan. Ya mungkin misalnya muncul, oh lampu Pak, ini lampu dialnya di kelas ada 6 gitu ya. Kemarin saya cek, udah paling tidak sepertiganya harus nyala. Ya, kalau misalnya ada 4 ya minimal 3 lah yang nyala. Jadi ini memang bertahap karena tadi kita belum bisa menyediakan seluruh ya fasilitas yang ada, minimal ya setengah atau mungkin idealnya ya minimal 3/4. Itu seperti itu, baik peralatan kebersihan, lampu dan sebagainya, itu seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi Pak, banyak siswa yang banyak sekali yang menanyakan tentang Semana Water. Seperti bagaimana proses Semana Water itu bisa sampai diminum. Dan banyak juga yang bertanya kayak, apakah Semana Water itu higienis? Oke, tadi perawatan atau pengecekan Semana Water itu dilaksanakan secara berkala. Ada yang setiap 6 bulan sekali, ada yang 3 bulanan, dan itu kita sudah anggarkan. Ya kemarin ya tanggal 11 bulan 12 sudah dicek dari Dinas Kesehatan. Nanti hasilnya akan muncul tanggal 18 Desember. Itu pengecekan di akhir tahun. Jadi memang kita sudah anggarkan, dan insya Allah nanti kalian bisa lihat data yang dari Dinas Kesehatan seperti apa. Misalnya kandungan bakterinya berapa, ya nanti mungkin misalnya ada bakteri E. coli-nya berapa, oh 0 berarti ya. Lah hasil itulah yang membuat rekomendasi tanpa campur tangan dari kita itu dari Dinas Kesehatan. Hasilnya apa? Muncul, maka di sanalah akan ada keterangan bahwa ini sangat layak untuk diminum. Jadi kita nggak sembarangan ya, termasuk misalnya ketika ada kerusakan alat gitu ya, kita juga sudah anggarkan itu ya, apa saja yang kira-kira perlu diperbaiki di tiap tahun ya, itu juga sudah ada, dan insya Allah itu juga siap minum. Bapak Ibu juga minum ya, buktinya selama ini ada masalah. Yang minum sakit perut nggak ada nggak? Kan nggak ada ya, itu menandakan bahwa itu sehat. Lah nanti kalian boleh ngecek aja pengecekan yang tiap tahun itu, misalnya dalam setahun itu minimal 2 kali yang dari Dinas Kesehatan ya, itu nanti di pertengahan bulan dan di akhir tahun. Itu hasil seperti apa nanti bisa dicek, atau mungkin bisa ditanyakan aja langsung kepada
petugasnya. Itu seperti itu. Insya Allah sehat ya gitu. Insya Allah sehat ya, Pak. Iya. Gitu. Selanjutnya, menurut Bapak yang sudah menjabat sebagai Wakasarpras, apa saja kekurangan saat Bapak menjabat? Dan untuk kedepannya, apa saja yang perlu diperbaiki? Kekurangan yang pertama dana. Karena kita sekolah besar, jumlah siswanya banyak, dana yang kita peroleh untuk sarana prasarana itu terbatas. Terbatasnya kenapa? Dana yang utuh tadi sebenarnya kan tidak hanya untuk sarpras, untuk kegiatan kurikulum, untuk kegiatan kesiswaan, dan untuk kegiatan humas. Lah, padahal sekolah itu kan tidak hanya satu urusan saja. Satu sekolah itu adalah satu sistem di mana keempat urusan tadi harus berjalan secara dinamis. Dan disitulah butuh satu kerjasama ya antar lintas bidang waka untuk bisa saling bahu-membahu. Dan pastinya Sarpras tidak bisa sendirian untuk bisa menopang sebegitu besar sekolah itu ya hanya dibebankan kepada Sarpras. Tapi bagaimana upaya kita melihat keterbatasan dana yaitu tadi, jadi kita menggunakan skala prioritas. Dan mungkin imbasnya kepada apa? Ya kepada anak-anak. Ya di mana tidak seluruh peralatan perlengkapan yang anak-anak harapkan itu dapat terpenuhi. Dan mungkin ada yang berpikir, oh nggak mungkin, apa tadi AC, gitu contohnya kan gitu ya. Siapa tahu mungkin misalnya ke depan kalau di sekolah kota AC mungkin jadi utama. Ke Jakarta kan semua sekolah SMA negeri sudah ber-AC. Ya, tapi kalau kita sekolah insya Allah kita sekolah di Wiyata, kalian kalau pagi hari masuk kan kondisinya sejuk ya kan, ya tanpa pakai AC pun insya Allah masih seger lah ya. Orang-orang kota kalau datang ke sama kita mesti luar biasa seger kan gitu. Ya kita yang di desa masih kurang seger ya. Lah itu kendala yang pertama ya tentang dana. Lah upayanya apa? Ya tadi kita tidak hanya saja menyiapkan perlengkapan peralatan, tapi butuh kerjasama antara sekolah dengan siswa sebagai pengguna. Contoh, ya bagaimana biar peralatan dan perlengkapan yang kita miliki awet, tidak cepat rusak karena kita tidak punya dana yang banyak untuk memperbaiki. Maka butuh kesadaran dari siswa. Contoh ya kan, apalagi kita sekolah di Wiyata nih. Ya, selesai pelajaran kipas angin dimatikan. Kan gitu contohnya. Ya kan, selesai pelajaran LCD proyektor kita matikan. Selesai atau mungkin kondisi udah terang, lampu dimatikan. Itu kan akan menambah peralatan kita jadi lebih awet. Ya, jadi terkadang kenapa kita seringkali membatasi atau mungkin menekankan agar anak-anak bisa menggunakan fasilitas sekolah dengan bijak, ya tadi ya karena keterbatasan dana tanpa didukung oleh siswa dalam arti mereka yang paling banyak menggunakan, ya nggak mungkin kita akhirnya nanti mungkin yang kita alami ya barangnya rusak ya sementara kita tidak bisa memperbaiki. Jadi kami selalu mengingatkan gitu ya kepada siswa tolong dijaga peralatan dengan baik kan seperti itu ya itu kendala dan upaya dari kita seperti itu saya kira. Iya. Terima kasih Pak. Yeah. Jadi kami dari MPK ini sudah menarik aspirasi dari siswa ya Pak. Dan aspirasi ini kan bertema sarana dan prasarana. Dan itu sudah direkap dan diserahkan kepada Bapak. Nah kira-kira aspirasi itu dapat direalisasikan atau tidak Pak? Ya kembali ke tadi ya. Jadi mungkin kita akan bahasa kita ya menganalisa ya analisis. Aspirasi-aspirasi mana yang memang itu harus menjadi skala prioritas. Ya, misalnya LCD proyektor. Ya, alhamdulillah kemarin ada perbaikan kalau nggak salah sekitar 8 LCD proyektor di kelas 10 paling banyak. Kemudian kita juga tahun lalu sudah membeli LCD proyektor untuk mobile yang bisa dipinjam ketika kelas itu LCD-nya rusak. Ya, itu yang utama. Kemudian
Yang berikutnya ya, dari pengalaman-pengalaman yang kemarin ya kaitannya dengan program-program sarana prasarana, setiap tahun sebenarnya kalau kita lihat itu satu sekolah itu kita punya RKJM ya, misalnya rencana jangka panjang dan menengah itu apa saja sih ya, jadi kita pakai skala prioritas. Jangka panjangnya, menengahnya, jangka pendek. Jangka pendek yang tahunan, yang rutinan itu. Ya menengah 1 sampai 5 tahun, yang jangka panjang 10 tahun ke atas. Ya. Jadi yang sementara kita prioritaskan adalah yang jangka pendek. Itu khususnya pada kebutuhan-kebutuhan perlengkapan dan peralatan yang menunjang atau mendukung kegiatan pembelajaran. Itu yang kita utamakan. Itu seperti itu. Jadi dalam penganggaran sarana dan prasarana itu melihat kayak keberadaan dana itu ya Pak, dan skala prioritas itu sendiri, kayak itu penting atau tidak untuk kegiatan pembelajaran ya Pak. Termasuk pada saat penyusunan anggaran BOS tahun 2024, kita dengan bendara BOS, dengan waka yang lainnya, kita selalu berkoordinasi ya, bagian-bagian mana yang akan kita adakan ya dalam bidang sarpras, atau mungkin misalnya dari kurikulum mau mengadakan IHT, workshop ya, atau mungkin dari kegiatan kesiswaan, program-program kesiswaan apa saja yang nanti bisa berjalan selama 1 tahun, bahkan program humas dan sebagainya, apakah mungkin nanti mau mengadakan studi kampus atau apa, itu juga bagian dari program-program sekolah. Jadi kita sekali lagi tidak berdiri sendiri sarpas, tapi satu kesatuan dengan urusan yang lainnya. Itu seperti itu. Jadi selalu kita berkoordinasi ya dengan bendara, dengan kepala sekolah, dan juga manajemen di SMA Negeri 1 Ngaji Barang. Baik Pak. Iya. Wah, tidak terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Lutfi yang sudah meluangkan waktunya dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Demikian kami akhiri. Mohon maaf apabila ada sekiranya kesalahan dan kekurangan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.